Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat pagi anak-anak, selamat siang, selamat malam ya. Eee, Ketika kalian membuka video ini mungkin, bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Nah, pada pertemuan pertama kali ini, Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai pelajaran yang akan kalian pelajari ketika masuk SMP Negeri 1 Kertasari. Nah, mata pelajaran ini mungkin kelihatan baru ya bagi kalian karena di SD mungkin nggak ada. Nah, nama mata pelajarannya informatika. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama Bapak Pak Bagus ya. Di sini Bapak mengajar informatika. Nah, informatika itu apa sih, Pak? Nah, informatika itu adalah pelajaran komputer. Nah, di sekolah kita ada lab komputer, ada beberapa komputer yang bisa kita gunakan untuk praktek. Di sana kita bisa praktek mengetik, browsing ya, pakai internet dan sebagainya. Main game juga bisa, Pak, bisa. Nah, tapi nanti kita fokus belajar dulu, baru kita explore komputernya setelah belajar. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Bapak Bagus Aryo Wardiansyah, di sini mengajar informatika atau guru komputer ya. Asal Bapak dari Surabaya, Jawa Timur. Nah, jadi mohon maklum Bapak belum terlalu lancar bahasa Sunda, tapi kalau ada yang bingung kalian bertanya pakai bahasa Sunda, Bapak udah bisa mengerti. Nah, ada yang tahu ini di mana? Ya, betul ini di Talun ya. Di Talun di belokan itu. Nah, Bapak lagi kunjungan waktu ketika Covid pada saat itu ya. Di sini ada yang dari Talun, ya pasti banyak. Ya, bagi yang rumahnya Talun silakan komen di kolom komentar. Nah, sebelum kita belajar di lab, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui ya. Ada banyak aturan yang harus kita taati ketika belajar di lab. Yang pertama datang ke lab komputer dan kembali ke kelas tepat waktu. Ketika sudah masuk nanti, kalian akan sering praktek di lab komputer. Nah, ketika perpindahan dari kelas jalan-jalan sampai jalan ke lab, nah itu harus efisien ya. Jadi ketika nanti ketua kelas atau sekretarisnya datang ke lab, Pak belajar di kelas apa di lab? Misalkan tanya seperti itu. Nah, Bapak bilang belajar di lab. Nah, silakan kembali ke kelas, dipersiapkan buku sama alat tulisnya. Nah, silakan anak-anak langsung berangkat ke lab ya. Jangan main di lorong, jangan mampir ke kantin dan lain sebagainya. Langsung kita efisiensikan waktu datang ke lab. Sampai lab silakan melepas sepatu, kalian duduk di tempat komputernya masing-masing ya. Karena komputer kita terbatas, mungkin satu komputer nanti satu untuk dua orang ya. Nggak apa-apa. Yang nomor dua, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan baik dan tepat waktu. Nanti tugasnya Bapak kemungkinan banyak yang online ya, bisa dikerjakan di rumah. Loh Pak, saya nggak punya komputer. Boleh pakai HP. HP juga termasuk komputer. Nanti Bapak share lewat WA, atau kita buat grup ya di classroom. Nah, dan lain sebagainya. Nanti kita belajar pelan-pelan gimana cara mengerjakannya. Yang nomor tiga, mengenakan seragam yang sesuai dengan aturan sekolah ya. Pastikan masuk ke lab, terutama di wilayah lab, di sekitaran lab, bajunya dimasukkan. Terutama bagi yang cowok-cowok ya. Bajunya dimasukkan pakai dasi ya, harus rapi. Kalau tidak sakit, jaket wajib dilepas. Yang nomor empat, tidak makan dan minum selama di lab komputer. Nah, perlu kalian ketahui lab komputer kita banyak alat-alat elektronik ya, yang sangat rentan akan air, air minum, atau remah-remahan makanan kalian ya. Jadi ayo kita jaga bersama, jangan makan dan minum di dalam lab. Kalau kalian kebetulan bawa makan dan minum, Bapak suruh keluar, habiskan dulu, baru masuk, baru kita belajar. Yang nomor lima, tidak merusak sarana dan prasarana di sekolah. Ya, nah alat-alat komputer Bapak banyak yang bisa dilepas pasang. Jangan sekali-kali mengambil, jangan sekali-kali kalian menyembunyikan atau melempar-lemparnya.
Di lab Bapak juga terpasang CCTV, jadi nanti bakal ketahuan. Sanksinya akan sangat berat ya. Yang nomor 6, tidak membawa barang-barang yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, Bapak akan melarang keras kalian untuk membawa HP ke sekolah karena memang di sekolah kita tidak boleh membawa HP. Kecuali Bapak memberikan surat ke wali kelas atau yang piket di sekolah, guru piket di sekolah untuk belajar pakai HP. Nah, jadi jangan beralasan, Pak, bawa HP karena ada pelajaran TIK. Tidak, nggak boleh seperti itu. Kalau ada perintah atau surat izinnya baru Bapak izinkan. Yang nomor 7, berteman dengan semuanya ya. Terkadang di kelas kita ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, Bapak harap kalian tetap membantu teman-temannya ya. Jangan sedikit-sedikit bertanya, Pak, ya, terutama kelas 7 nih. Ya, pertama kelas 7. Silakan tanya ke teman kanan atau kirinya, boleh. Nah, nanti yang lebih tahu silahkan membantu teman-temannya. Yang nomor 8, menghormati kepala sekolah, guru, pegawai sekolah sebagai orang yang lebih tua. Nah, di sini tidak hanya guru atau kepala sekolah aja, juga termasuk pegawai yang ada di sekolah. Tukang kebun, bapak ibu yang jualan di kantin, harap dihormati ya. Yang nomor 9, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, apalagi ini ya, nggak boleh makan, apalagi sampai menyembunyikan makanan dan sampai membuang sampah di sini. Sampah kertas gimana Pak? Sampah kertas juga harus dibuang di tempatnya ya. Mungkin nanti waktu belajar kita sedikit ngeprint, nah nanti ada sampahnya kita kumpulkan untuk ditaruh di tempat sampah. Yang nomor 10, membiasakan diri berkata permisi, maaf, dan terima kasih. Nah, ini harus kita biasakan ya, jangan berkata kasar atau saling mengolok antar teman. Di semester 1 ini, apa yang akan kita pelajari anak-anak? Nah, yang pertama adalah SK atau sistem komputer. Sistem yang menjadikan komputer itu berjalan ya. Nanti akan Bapak ajari tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem penyimpanan komputer ya. Di depan kalian itu ada HP ya. Kalau kalian melihat video ini menggunakan HP atau menggunakan komputer, nah pasti juga ada alat-alatnya. Ada perangkat keras, ada perangkat lunaknya. Yang kedua ada operasi komputer dan sistem bilangan ya, itu termasuk sistem komputer. Nah, materi di bab selanjutnya adalah AD atau analisis data. Mengenai data, aplikasi pengolah kata, dan angka. Nah, nanti akan sedikit kita belajar mengetik. Oke. Nah, di laboratorium kita tidak hanya belajar mengenai komputer. Nah, ini ada beberapa contoh kegiatan-kegiatan yang diadakan di lab Bapak ya. Pak, kok guru komputernya banyak? Enggak, itu digambar bukan hanya guru komputer, tapi guru mata pelajaran lain juga boleh memakai lab komputer karena lab kita sharing ya, atau berbagi lab. Juga ada anak-anak SD. Nah, beberapa bulan ada anak-anak SD yang ujian atau bahkan ada anak SMK yang ujian. Ada juga mahasiswa yang melakukan penelitian di lab komputer Bapak karena fasilitasnya lumayan memadai, jadi bisa dibuat penelitian anak-anak mahasiswa atau mungkin Bapak Ibu guru yang menjadikan kegiatan di lab ini. Nah, berikut penjelasan Bapak mengenai pelajaran informatika. Harapan Bapak ketika kita masuk nanti semuanya sehat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan malu-malu. Nah, akhir kata dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.